sehat dan sempat dapat hadir bersama untuk silaturahmi dan sharing serta diskusi bersama di aula yang megah ini, Bina Praja Bapak Ibu. Soalnya jarang-jarang kita di sini. Biasanya kalau acara di sini itu acara yang melibatkan unsur pimpinan tertinggi di Kabupaten Demak, Forkominda. Alhamdulillah kita bisa mengadakan acara hari ini di aula yang megah ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai pada acara hari ini, mari kita berdoa sejenak, membaca Al-Fatihah bersama-sama. Semoga kita niatkan, semoga saudara-saudara kita yang kena dampak banjir bandang itu diberikan kesabaran, keikhlasan, ketabahan, semangat, serta kesehatan. Karena ada juga yang terdampak mungkin mempunyai penyakit penyerta, ada 2 yang meninggal. Kemudian mereka ibarat seperti zaman akhir katanya, karena tidak sempat menyelamatkan apapun yang ada di rumah mereka, hanya berbekal baju yang ada di tubuhnya. Mari kita bersama-sama berdoa agar saudara-saudara kita diberikan ketabahan, keikhlasan, terutama agar mereka sehat. Karena itu tadi, dari segi psikologis juga mereka terbebani, dari segi apapun juga mereka mendapatkan cobaan. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mempunyai waktu senggang, tenaga, maupun juga ada rezeki yang berlebih, monggo untuk guyub rukun bisa berdonasi melalui PMI untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak banjir. Hari ini ada dari wilayah SDNI kelihatannya Karanganyar, izin tidak bisa ke sini karena masih proses di sekolah madrasahnya untuk evaluasi barang-barang dan lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk hari ini nanti mohon untuk fokus sejenak, untuk fokus di tempat ini untuk diskusi sharing-sharing bersama dengan narasumber yang rawuh pada hari ini terkait kesegaran dan kebugaran serta kesehatan siswa didik kita. Siswa didik kita itu dimulai dari kelas 1 kelas 1 sampai dengan kelas, saya harus berhitung mengingat dulu berhitung 6 sampai 3, 9 Kalau dulu kan enak, kelas 1 sampai 6, kelas 1 sampai 3. Sekarang harus mengingat-ingat dulu baru tidak bisa spontanitas, mohon maaf. Karena kita ketahui bersama permasalahan kesehatan anak-anak SDNI maupun SMP MTS sekarang sudah bertambah banyak, semakin kompleks, baik permasalahan kesehatan dikarenakan perilaku yang tidak sehat, dari segi makan minumnya yang tidak sehat, kemudian dari segi lingkungan yang tidak sehat, tidak bersih, kemudian yang paling ngetren sekarang, trendingnya, kasusnya bertambah banyak, itu dari segi perilaku yang tidak sehat dan tidak disiplin ke arah hal yang baik.
perilaku karena terimbas dari pergaulan yang tidak pas. Dikarenakan mereka usia terutama SMP MTS adalah usia remaja, usia ingin mencoba-coba, usia ingin menunjukkan jadi dirinya, ingin mencari jati dirinya. Maka kalau kita tidak guyup rukun, baik dari gotong royong dan bekerja bersama dari segi kesehatan, pendidikan, organisasi masyarakat maupun lintas sektor terkait, maka tidak akan terwujud kondisi anak didik di mana mereka notabene adalah generasi penerus, generasi emas yang akan menjadi penerus bagi kita semua. Apabila kondisi sekarang perilakunya yang menyimpang sudah sangat banyak sekali, lingkungan yang tidak sehat di sekolah itu juga persenannya banyak, kemudian perilaku menu makan minumnya juga tidak sehat juga banyak, maka akan menjadi bom waktu dikala mereka menjadi usia produktif, beban sakitnya, penderita sakitnya akan bertambah banyak. Kalau mereka sakit, otomatis akan beban biaya dari penyembuhan penyakit juga semakin tinggi. Kemudian kita di saat kita sudah menjadi lansia, di saat kita harusnya bisa santai hanya memikirkan urusan ibadah dan tidak urusan dunia serta pemerintahan serta tugas-tugas kita, hanya santai ibadah dan untuk diri kita sendiri, itu kita menjadi malah bertanggung jawab oleh generasi penerus yang sakit-sakitan itu. Seperti sekarang ini, kondisi demak dengan stunting yang tinggi itu diakibatkan karena kurangnya pemenuhan gizi yang kronis dari 1000 hari kehidupan, dari mulai dia hamil sampai 2 tahun. Nah, pada gizi kronis itu datangnya tidak mendadak, tidak berduduk terus kurang gizi. Diawali dari remaja-remaja kita yang sudah kurang gizi, kurang kurang darah, anemia dari remaja laki-laki, remaja perempuan kurang gizi karena diet yang tidak sehat, kemudian kurang darah, anemi, kurang darah anemi, bukan darah rendah. Nah itu berlangsung lama sampai dia menjadi keluarga muda, suami dan istri, sehingga pada waktu hamil otomatis kondisinya tidak adekuat gizinya, sehingga pemenuhan gizi si bayi ini amat sangat kurang sekali. Kemudian sampai dengan lahir juga sama, karena mungkin kekurangtahuan si orang tua muda, mama muda ini akhirnya sibuk bekerja, pola asuh oleh pembantu atau nenek bu di Pak D ya. Kemudian kita tidak berikan ke yang pengasuh untuk pemenuhan gizi, pemenuhan ASI eksklusif, sehingga akan terjadi stunting. Itu diawali dari remaja ini. Makanya ini yang panjenengan semua konsentrasi di usia remaja, di siswa didik SMP MTS yang SDMI itu carilah siswa panjenengan yang siswa putrinya sudah mendapatkan tamu bulanan. Kemudian konsultasi puskesmas untuk amprah tablet tambah darah. Kemudian yang SMP MTS itu harus 1 minggu sekali untuk siswi putrinya minum tablet tambah darah. Namun kita jangan sampai terlena. Kadang kita dipinteri sama murid kita. Minum bareng-bareng seakan-akan diminum. Tapi di sini nabung sebentar. Begitu sudah tidak dipantau bisa dilepas. Bukan saya pelaku. Wah, Bu Indana pelaku yang bisa cerita. Kita amati, kita pelajari kenapa kok dropping dan minum tablet tambah darahnya sudah rutin, tetapi kasus aneminya itu
banyak, turunnya juga sedikit-sedikit. Bahkan ada yang tidak menunjukkan gejala atau mungkin dia merasakan tapi tidak dirasa. Terlihatnya dia itu putih, ya, lihatnya putih, kulitnya putih, tapi begitu dicek ternyata dia anemi berat, HB-nya hanya 7. Nah, itu juga nanti berat dibandingkan Bapak Ibu semua, karena otomatis memori otak juga tidak akan ada kuat, sehingga KBM-nya tidak akan bisa tercapai dengan maksimal. Bahkan dampak yang terberat itu kalau dia aneminya berat berlarut-larut tidak segera ditangani, bisa terjadi kematian jaringan atau nekrose jaringan di area otak karena suplai oksigennya kurang, sehingga makanya ngantuan salah satu tandanya ngantuan. Nah, di sini mohon dengan sangat kerjasama panjenengannya untuk diamati, kemudian diajak untuk disiplin minum tablet tambah darah. Bila mana kok terjadi permasalahan-permasalahan dalam minum tablet tambah darah itu, panjenengan jadikan satu ya di data permasalahannya apa saja, jadikan satu, disampaikan kepada petugas puskesmas. Bila sudah dapat ditangani oleh puskesmas, alhamdulillah berarti sudah selesai. Bila belum, maka puskesmas akan naik ke kami ke tingkat yang lebih atas. Kemudian itu sesuai kebijakan dari Ibu Bupati setiap hari Rabu, ya, setiap hari Rabu. Kalau kadang ada keluhan seperti Bu, minum tablet tambah darah itu dia mual, terus badan muntah. Saya yakin untuk yang mual muntah itu hanya sekian sedikit, persenannya sedikit dibandingkan yang bisa mampu minum dengan maksimal. Berarti disarankan besok hari ini misalnya disampaikan besok kita untuk program minum tablet tambah darah bersama-sama. Maka sebelum berangkat sekolah wajib sarapan. Kok bila mana kok tidak terbiasa sarapan pagi, paling tidak ada roti atau apa yang dimakan atau bawa bekal ke sekolah, dimakan sebentar di sekolah. Kemudian kalau minumnya sulit bisa pakai pisang atau jeruk atau apapun, misalnya roti. Kadang ada yang bilang, Bu masih sulit, berarti digulung ya. Dicampurkannya, kalau digerus amis Bu, sangat amis sekali. Dicampurkannya di luar, misalnya pisang ya. Mohon maaf sambil zoom. Misalnya pisang atau roti. Kita ada tempat yang bersih, kemudian haluskan, kemudian tadi tabletnya dimasukkan, digulung, terus nanti tinggal nelen. Itu alternatif terakhir. Kalau yang tidak terbiasa gini loh. Udah gini, monggo misalnya seperti apa. Kemudian setelah minum tablet tambah darah, jangan sampai minum es teh, kopi, susu, air putih, sirup hangat atau es sirup, kemudian es jeruk atau jeruk anget. Karena kafein yang ada di dalam teh dan kopi akan mengikat zat besi tersebut, sehingga proses penyerapan dalam tubuh akan terhambat. Ini sebenarnya seperti fenomena gunung es, karena di luaran terlihat biasa-biasa saja, tidak ada permasalahan terkait anemi, tetapi sebenarnya menunggu bom waktu atau gunungnya meletus itu tadi. Gunungnya adalah penyakit. Gunungnya aktif kok. Ini aktif sebenarnya, tapi aktifnya di dalam Bapak, tidak tampak. Karena kadang anak tidak merasakan atau gejalanya tidak dirasa. Gunung es atau pernah meletus ya? Ngantukan, atau pernah gunung es meletus? Daya tangkapnya juga berkurang. Tapi tahu-tahu nanti tiba-tiba ada masalah yang kronis akibat kekurangan zat besi, karena fungsinya kan sebagai transportasi, mengangkut oksigen dan sari-sari makanan diedarkan ke seluruh area tubuh kita. Kemudian yang kedua,
dan mungkin yang terakhir ya, karena tadi dipeseni jam 12 maksimal harus sudah selesai. Karena tempat ini alhamdulillah ulang sih ikan cepat, ikan gabus, ikan lele gitu. Tapi nanti tak tolong fokus agar bisa ikan cepat, ikan gabus, ikan lele. Karena apa? Karena nanti jam 12 tempat ini akan diadakan kegiatan musyawarah bersama terkait bencana banjir di tempat kita. Karena pengungsinya tambah banyak, tambah melebar, di mana-mana banyak sekali pengungsinya, tambah banyak. Sudah area Demak 2 sudah sampai ke Jepara, iya. Kemudian yang itu sampai ke Keloran Kulon apa Keloran? Iya tolong pelaku bangunan. Bertambah, semakin bertambah banyak. Geser. Benar, bencana. Benar. Geser. Kemudian yang selanjutnya untuk ini seperti di Yogyakarta ini, kemudian juga dari pemerintah pusat dan provinsi dan semua kabupaten wajib untuk melaksanakan, yaitu integrasi layanan primer. Integrasi layanan primer itu suatu formula yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat semua masyarakat dari usia 0 sampai dengan lansia dilayani atau diperiksa atau di-screening kesehatannya setiap 1 bulan sekali. Nah, di mana ILP ini, integrasi layanan primer atau ILP, diawali dari tingkat RW atau dusun, yaitu posyandu. Makanya posyandu sekarang itu posyandu integrasi layanan primer atau rebranding posyandu melayani dari usia 0 sampai dengan lansia. Kalau sebelum ILP memang ada posyandu remaja, posyandu lansia, posyandu balita, posbindu yang ngecek gula darah, asam urat, kolesterol dan lain-lain. Nah sekarang gabung jadi satu menjadi posyandu dengan tagline posyandu melayani masyarakat. Kemudian itu kan pemeriksaannya 1 bulan sekali. Nah diharapkan pada waktu masyarakat rawuh ke posyandu memeriksakan bayi atau balitanya, ibu atau Mbok D atau Pak D atau kakaknya yang membawa itu juga diperiksa sekalian. Kalau berangkatnya 3 misalnya, ada yang naik motor kemudian gendong sama boncengnya, ya 3-3-nya itu langsung masuk ke posyandu, nanti diperiksa tekanan darahnya, ditanya keluhannya apa, ada kendala-kendala gejala kesehatan apa saja. Bila kok harus ditangani lebih lanjut, maka disarankan ke tingkat di atasnya lagi, yaitu di pustu atau PKD, pustu atau poskesdes, PKD atau poskesdes. Ini juga sama, melayani dari 0 sampai dengan lansia. Kalau di pustu atau PKD harus dirujuk lagi, barulah dirujuk ke puskesmas. Sehingga kata lain, pelayanan kesehatan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Karena kalau ke posyandu kan 5 langkah dari rumah gitu. Dengan jalan kaki bisa. Ke pustu PKD dengan ngepit bisa. Tapi pitnya jangan pit elektrik ya. Jangan sepeda listrik. Itu yang sewu. Kurang mendidik karena kita tidak menjadi bugar dan sehat. Tapi kalau kita genjot montel, nah kakinya gerak, otomatis aliran darah lancar, jantung sehat, yang mulanya tersumbat tentang sumbatannya bisa keluar ikut aliran darah. Tapi kalau kita mager, ya sudah, aliran darah tidak lancar, kaku-kaku, cekot-cekot, gampang pegel, asam laktat menumpuk. Akhirnya kalau ada sumbatan di jantung, ya semakin ngerak tambah katak. Kalau tidak beraktivitas fisik. Nah kemudian hubungannya kali panjenengan apa? Minta tolong kalau pemeriksaan kesehatan siswa penjaringan atau berkala, kan penjaringan berapa? 1 tahun sekali, tiap tahun ajaran baru. Berkala itu kadang digabung penjaringan, kadang ya juga dilakukan sesuai juknisnya. Kalau juknisnya teorinya 6 bulan sekali. Kalau kadang keterbatasan tenaga digabung dengan
penjaringan, sehingga semua siswa di tempat penjaringan dicek kesehatannya. Kalau yang ILP ini 1 bulan sekali. Maka untuk itu minta tolong dengan sangat. Kami kemarin sudah koordinasi advokasi dengan, kalau yang Kemenang sudah lewat Bupri, kalau yang Dindikbud sedang kami berproses. Nanti akan kita formulasikan pada waktu posyandu buka, itu sekolah madrasah yang melaksanakan KBM itu dijadwal untuk datang sebentar ke posyandu secara bertahap. Siswa datang, kemudian pulang, ganti siswa yang belum datang pulang. Nah, nanti kita duduk bersama, kesepakatannya mungkin kalau KBM-nya agak tidak padat di hari Sabtu ya, biasanya. Atau mungkin monggo nanti untuk pengambil kebijakan. Karena ini untuk ngecek, screening siswa-siswa panjenengan, terutama yang remaja itu paling utama dicek anemi atau tidak, cek atau tidak. Karena sekarang anak-anak siswa didik panjenengan itu dietnya tidak sehat, menu gizi seimbangnya tidak dipenuhi. Dia hanya makan seblak, kemudian junk food, nasi, caos, sama ayam yang katisen itu, ditepungi ayam yang katisen. Atau kalau gitu ayam geprek. Nah itu kurangan sayur, buah, air putih kurang. Padahal kalau ini kurang di dalam tempo yang jangka panjang akan menjadikan faktor pencetus tertinggi terjadinya kanker.